Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadratul mukarram akhuna ustadzuna Kiai Haji Ubaidillah Ansori dan keluarga besar Yayasan Al-Hikmah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala keburukan dan wabah, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para kiai, para asatizah, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah mulai pengajian ya, bulan yang lalu dan ada libur 1 bulan. Dan alhamdulillah pada bulan ini kita dapat menyambung kembali ya, pengajian kita batu kali ya. Pada bulan ini kita alhamdulillah dengan izin Allah dapat melanjutkan kembali kajian kita kitab Hikmah, Hikmah Al-Hikam lil Imam Ibn Athaillah Sakandari. Baiklah Bapak, kita sambung ke Hikmah 93 ya. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'ak ashhadaka qahrah fa huwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun bi wujudi lutfihi 'alaika. Ini hikmah sangat unik ya. Pandangan ini bukan pandangan logika, tetapi pandangan batin ya, atau pandangan hakikat, atau pandangan rohani, apalah istilahnya ya. Yang pasti dia bukan pandangan akal. Beliau berkata, mata a'taka ashhadaka birrah. Apabila Allah memberimu ashhadaka, Allah mempersaksikan kepadamu birrahu, kebaikannya. Ketika Allah mengabulkan doa kita, ketika Allah memenuhi ya, keinginan kita atau mensukseskan usaha kita yang bersifat al-ata', Allah kan punya sifat ata' ya, memberi. Sebetulnya ketika Allah memberi kepada kita ya, dalam pandangan batin, pandangan hakikat, Allah tengah mentajalikan, menjelmakan, menunjukkan sifat baiknya, sifat judnya, sifat karomnya, sifat ihsannya, sifat lutuf ya, sifat kasih, sifat lembut, sifat pemurahnya, sifat kedermawanannya yang Allah miliki ya. Di bawah sifat ata', memberi, itu memang pemberian itu lahir dari semua sifat kemurahan, kedermawanan,
dari Allah, bukan karena apa yang kita sebut, kita berkah, kita mulia, kita tidak. Semata-mata Allah ingin menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita akan sifat-sifatnya. Ya, karena usaha kita pun anugerah dari Allah juga. Mulai dari ide, munculnya usaha, keinginan, mulai dari keinginan malah Allah yang memberikan keinginan itu. Bahkan Allah ciptakan sarananya, kawannya, kesehatan kitanya, kesempatan kitanya, kemampuan kitanya, linknya, ya, teman yang memudahkan kitanya, semua adalah sarana yang Allah ciptakan. Kita sama sekali tidak menciptakan. Jika seorang telah mengenal Allah, ma'rifat, maka apa yang terjadi kepada dirinya, ya, dia melihat itu manazil ilahiyah, fenomena sifat, ya, Allah, Tuhan semesta alam. Jadi tidak melihat bahwa inilah kita, inilah, ya, rezeki anak soleh atau apalah, ya. Ya mungkin kita ngomong begitu kan kebanyakan humor, ya. Tapi kalau serius, waduh kurang ajar itu, ya. Ini kan rezeki anak soleh kan gitu. Ya boleh, ya, tapi tentunya dengan mata hakikat kita, ya, akidah kita bahwa semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat pun yang mengatakan demikian. Yang sungguh-sungguh dapatkan begitu. Fenomena fisik zahirnya begitu, tapi pandangan mata batin tidak demikian. Ya, semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa mata mana'ak, ketika Allah tidak memberimu, menggagalkanmu, membangkrutkanmu, ya, mengulur kesuksesan dan apalah yang kita memandangnya Allah tidak mengabulkan, tidak memberi. Sebetulnya pun bukan Allah pelit, tapi Allah asyhadaka qahra. Allah mempersaksikan kepadamu Allah punya sifat al-qahr. Maka Allah punya nama dari sifatnya, qahr adalah qahar, al-wahidul qahar, tunggal dan maha apa qahar? Perkasa, mengalahkan segala sesuatu. Ya, kita kan tidak ingin bangkrut, tapi kalah dengan kehendak Allah itu. Bangkrut juga. Kita tidak ingin sakit, sakit juga. Ya. Kita tidak ingin musibah, musibah juga. Ya. Kita tidak ingin tabrakan misalnya, a'udzubillah, tabrakan juga. Ya. Yang termasuk dosa. Siapa yang ingin dosa? Mati. Siapa yang ingin mati? Tapi terjadi semua atas kehendak Allah, dan semua itu yang dipandang oleh mata hakikat oleh para aulia Allah itu adalah qahruh, azharaka qahroh. Allah ingin menzahirkan, mentajalikan, ya, dia punya sifat qahar, jalal, jabbar. Itu antara lain sifat-sifat, ya, yang serupa. Jabbar, qahar, ya, jalal, ya, mutakabbir misalnya. Maka ketika dalam pandangan mata batin tidak ada yang tidak baik di matanya, sehingga kita sering mengulang-ulang pendapat orang-orang sufi bahwa Allah ciptakan dosa
untuk Allah ampuni. Tidak ada dosa yang Allah ciptakan Allah tidak mampu mengampuni. Seperti pandangan sempit akal kita ketika seseorang berbuat dosa besar banget, ya, orang itu putus asa. Malah dia berpikir kayaknya Allah udah gak ngampunin saya dah, dosa saya udah gak kehitung dah. Di mata hakikat sebetulnya ini lebih berdosa daripada dosa yang dilakukannya, karena merendahkan Allah, menganggap Allah tidak mampu mengampuni dosa yang Allah ciptakan. Ini seperti film Pokemon, ya, an Yahudi itu yang dia ciptakan Pokemon yang membunuh penciptanya itu. Ya. Atau seperti Tuhan Yunani, ya, dalam kisah di filsafat Yunani, ya. Bahwa fi kulli dzalik, semua itu muta'arrifun ilaik, Allah mengenalkan dirinya kepadamu. Maka sering kita sebut bahwa kita tidak dibebani oleh Allah selain diri kita, karena kita tidak akan pernah merasakan orang lain seperti apa. Kalau juga kita punya sambung rasa, itu karena kita pernah merasa, tapi bukan merasakan orang lain. Yang disebut oleh agama orang mukmin seperti satu tubuh, itu adalah sifat rohani, bukan sifat fisik. Gitu. Bahwa sifat keimanan itu satu. Ya. Tapi kalau fisik itu berbilang. Yang dikatakan al-kasra fil wahdah, bahaneka, ya, berbilang, berasal dari satu. Gitu. Atau al-wahda fil kasrah, kerohanian satu tapi berada di fisik yang banyak. Gitu. Kalau berbilang berasal dari satu, ya, yaitu tubuh manusia bilangannya banyak, tetapi berasal dari, ya, keesaan Allah. Allah semua yang menciptakan. Kalau satu dalam banyak, itu kerohanian. Ya. Bahwa rohani itu satu, tapi menjelma pada lebih dari satu tubuh. Ya. Kedua-duanya untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang telah mengenal Allah, dia melihat dirinya objek ketuhanan, ya, wasilah untuk dia mengenal Allah. Yang kita sering dengar ungkapan orang sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Gitu. Nah, maka di sini dijelaskan, ketika Allah memberikan kepadamu, Allah mempersaksikan kepadamu sifat baiknya. Ya, sifat baiknya diantara sifat al-jud, wal karam, wal ihsan, wal lutuf, wal ataf. Ya, itu sifat baiknya. Wa mata mana'ak, dan ketika Allah tidak memberi kepadamu, asyhadaka qahrah. Jadi jangan kita berdoa, ya Allah, sampai hati engkau. Ya. Apalagi terus kita laporkan, ya, perbuatan Allah kepada Allah juga. Tahukah engkau, ya Allah, ya, apakah engkau melupakanku, katanya gitu. Ya. Di mana keadilanmu, itu, ya.
bahasa yang keluar dari tauhid. Kalau terus-menerus begitu aku akan tinggalkan agamamu. Wah, ini udah makin rusak. Ya. Tunjukkan jika engkau memang ada. Wow, itu makin jauh itu. Ya. Padahal kedua-duanya adalah muta'arifun, ya, ilaika. Yang enak Allah memperkenalkan, menunjukkan, mempersaksikan, ya, wujudnya melalui sifat-sifatnya kepada kita, apa yang kita sebut makadir atau akdar, ya, nasib, bagian, takdir hidup kita dari A sampai Z, ya. Jika kita mampu melihat semua diri kita adalah jelmaan semua sifat-sifat Allah, maka kita merasakan kebersamaan Allah, ya. Karena kebersamaan kepada Allah itu diumpamakan seperti bilangan dengan angka 1. 2, 1 2 kali, 3, 1 3 kali, 5, 1 5 kali, 10, 1 10 kali. Ya. Hakikat 10 itu tidak ada, 5 itu tidak ada. Yang ada 1 1 1 1. Begitu gambaran mereka tentang Allah bersama kita. Ana ma'akum aina ma kuntum. Ya. Dari angka itu pun menjelaskan tentang tauhid Allah. Bahkan fakta pada mayoritas kita yang awam, ketika Allah mentajalikan al-mana', ya, justru banyak membuat orang lebih dekat kepada Allah. Ya, ketika orang banyak berdosa itu, ya, dia hilang tuh kebesaran dirinya tuh hilang, keakuannya hilang, yang ada kerendahan, kehinaan, dan itu di mata para aulia itulah sifat yang disukai Allah, ya, lemah, dzalil, hina, dina. Namun sayangnya di kalangan awam itu hanya ketika dia mendapatkan tajalli qahar, ketika Allah mentajalikan sifat qahar tadi itu, yang katakan yang nggak enak lah, ya, sakit. Ada anak muda sering ngebut-ngebut naik motor, gila banyak ingin ngumpain udah, kemudian tabrakan pada patah kakinya itu. Ya, sebelumnya sama sekali nggak kenal sembahyang, nggak kenal. Ya, itu saya pernah menyaksikan, kena tetangga kampung di rumah sakit saya kunjungin. Ya, dari jauh udah kelihatan di mejanya ada petunjuk sholat. Gara-gara pada patah itu baru dia, ya, baca petunjuk sholat. Itu kan nikmat itu, ya, nikmat sekali. Tapi yang melihat mata hati. Tapi manusia tidak tidak mendapatkan pelajaran, ya, hanya dari peristiwa-peristiwa kehidupan. Ya. Kita pun sampai berumur 90 kalau hanya memandang kebaikan dari pengalaman, ya tidak layasbut, tidak bertahan. Ya, misalnya udah umur 90 tahun baru dia punya hikmah kehidupan karena sudah makan garam, makan asam, ya, banyak. Ya banyak lah, udah 90 tahun. Jangan-jangan udah apa? Sakit tulang itu apa namanya? Asam urat udah kebanyakan makan asam. Ya, dia punya
nasihat-nasihat kehidupan, tapi tidak berarti bahwa pelajaran hidup itu sabit. Tidak. Karena yang kita perlukan adalah akhlak rohani. Ya. Jika tidak punya akhlak rohani, kita hanya membawa karakter-karakter bawaan dari tubuh ini. Ya. Sifat bawaan dari tubuh ini pun terdapat sifat mulia, sifat baik. Gitu. Tapi kebaikannya bersifat individu untuk menjaga eksistensi dirinya saja, ya, bukan untuk menjalankan agama. Ya. Orang berbuat baik pasti ada maunya, itu bukan salah, karena itu sifat fitrah yang dibawa oleh fisik tubuh. Dan sebetulnya itu jaminan Tuhan untuk menjaga masing-masing dirinya. Hakikatnya penjagaan Allah juga. Ya. Namun agama bukan di situ, agama di rohani. Kita melakukan agama ini dengan sifat-sifat rohani itu, akhlak. Yang contohnya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang sufi menyebutnya hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammadi, atau dalam tasawuf disebut maqamat ruhiyah, karakter spiritual rohani. Kita memerlukan sifat itu untuk menjalani agama dan melayani Tuhan melalui makhluknya. Jika tidak. Ya. Dan itu bukan pengetahuan, karena pengetahuan itu akal dan itu bagian dari fisik. Meskipun dia tahu ilmu hakikat, tapi itu pengetahuan akal, bukan hakikat sifat yang ada dalam diri. Ini karena di Depok ada jam malam kayaknya ini. Tadi nggak batuk, siang ini karena malam sih jadi. Nah maka dari mana Imam Ibn Atha mengatakan bahwa memberi dan tidak memberi kedua-duanya adalah bentuk penjelmaan sifat Allah. Kedua-duanya adalah muta'arif Allah. Bahkan dilanjutkan wa muqbilun bi wujudi lutfihi alaik. Allah menunjukkan wujud, ya, mendepankan wujud sifat kelembutan Allah kepada kita. Ya. Orang tabrakan udah patah, ya, masih hidup. Ya. Kita tidak tahu bagaimana Allah memelihara kita itu. Ya. Dengan lembut kita tidur, Allah menjaga kita dengan lembut. Ya. Semuanya adalah objek tauhid yang kita saksikan. Kita diperintahkan untuk menyaksikan Allah tidak jauh dari diri kita. Semua suratan takdir perjalanan hidup kita itu adalah jelmaan atau ta'rif, definisi penjelasan Allah kepada kita, ya, dalam bentuk semua diri kita. Jadi mudah, orang lain tidak dibebankan untuk kepada kita, tidak, istri kita tidak, anak juga tidak, semuanya dengan ukuran takdirnya masing-masing dan tidak dapat menolong. Ya. Orang-orang yang kita cintai celaka, sakit, sembuh, gagal, ya, kita hanya menyaksikan fenomena Tuhan. Jika kita berhasil mengenal diri kita, ya, maka kita semakin melihat fenomena yang maha-maha dari orang di sekitar kita. Maka dengan begitu seorang arifin diwajibkan untuk hidup bersama manusia, karena bagi dia sudah tidak ada lagi melihat selain Allah, la ilaha illallah. Hatta iblis pun
yang dia saksikan, nafsu pun semuanya tidak ada yang salah di matanya. Maka seorang arifin ya, tidak akan pernah punya memusuhi ya, siapapun, karena musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Diri kita ini ya, sifat tubuh ini gitu. Itu hanya bisa diatasi oleh sifat rohani kita. Marah kita, syahwat kita ya. Kalaupun jatuh, dia melihat Allah menakdirkannya dan agar kembali kepadanya gitu. Dan dia tidak melihat berapa besar dosanya yang dijelaskan dalam syariat, karena dia melihat kebesaran Allah jauh lebih besar daripada besarnya dosa apapun jika dia taubat dan kembali kepada Allah ya. Mereka yang berpandangan dewasa dan dada yang insyirah ya, karena di dalamnya penuh nur Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah melemparkan hinaan karena dosa yang dilakukan oleh siapapun ya, tidak pernah. Karena Allah ciptakan dosa untuk Allah ampunkan ya. Maka saya heran, orang sufi masih sibuk dengan ikhtilaf antara Wahabi, Syiah ya, Sunni. Buang-buang waktu ya, dia hanya mengotori jiwanya saja ya. Ya, apapun mazhabnya, kalau ya, dia yang disembahnya Allah selesai, itu pandangan. Itu sebab ada ungkapan, orang jika ilmunya luas, dia akan melihat kebenaran dari kesalahan orang. Kenapa dia salah? Dia mampu itu ya, menganalisa alasan-alasan logisnya dan ilmiahnya itu untuk dilihat bahwa dia boleh bersalah sehingga benar. Tapi bagi seorang arifin tidak ada yang salah, karena semuanya ujian ya. Nah ini makna yang luas ya daripada ma'rifat, daripada makna ma'rifat ya kepada Allah. Oleh karena itu Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu an beliau berkata, al-ma'rifatu ma'rifatan. Ma'rifat itu ada dua. Satu ma'rifatut ta'rif, yang satunya ma'rifatut ta'arruf. Allah mengenalkan dirinya kepada kita melalui dua jalan. Satu melalui ta'rif, definisi. Kemudian ta'arruf, ini alat untuk mengenal, membaca definisi itu. Ta'rifnya adalah tubuh kita, diri kita, jasad kita, fisik kita, dan seluruh ketentuan hidup ini dari A sampai Z. Ini yang dikatakan al-insan kulliyatullah. Manusia itu semuanya Allah, bukan separoh. Enggak ada yang dibikin oleh selain Allah, tidak ada. Tidak ada yang mencampuri kehendak Allah dalam diri kita. Setiap diri kita semuanya kehendak ciptaan keluar dari kun. Bagi kita itu semuanya. Karena kita hanya dibebankan diri kita saja. Kita disuruh menyaksikan sifat-sifat Allah. Satu-satu itu sampai berapalah angkanya. Ya bilangannya pada diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya. Namun untuk mengenal definisi ini, kita mengatakan definisi ini tanda kutipnya dengan ta'aruf ya. Artinya dengan sifat sifat pengenalan yang Allah berikan ke dalam rohani kita. Itulah yang disebut akhlak, sifat mulia. Nah, dengan begitu kita menyaksikan diri kita bahwa itu tiada kita, akhirnya begitu. Itu bukan penyaksian akal, bukan penyaksian ilmu dari kitab, tetapi penyaksian batin ya, jika dia memiliki akhlak mulia. Maka apa yang terjadi pada dirinya ya, sampai akhir hayatnya baru selesai penyaksian Tuhan
yang diperintahkan oleh Allah kepada diri setiap orang, baru selesai. Apabila dia berhasil mengatasi, karena jika tidak punya kerohanian ini, ta'aruf ini, ya, kita akan merasa ada diri ini, dan lalu memandang bahwa Tuhan ada yang lain selain diri kita, seolah-olah ada dua. Ini yang membuat kita merana, sengsara, duka, lara, dan ya, sedih, karena batinnya mati, rohaninya mati. Ketakutan, ya, takut gagal, takut kalah, takut, itu semua sifat fisik, nafsu. Takut jatuh, ya. Padahal mereka para arifin mengatakan tidak ada yang menjatuhkan kita dan tidak ada yang mengangkat kita dari orang lain, itu sama sekali tidak ada. Wong setiap orang menjalani takdirnya, bukan sedang mengatur kehidupan orang lain, tidak. Untuk orang lain gagal jatuh, tidak. Sehingga orang itu berbuat jahat kepada kita sekalipun, itu suara keburukannya dalam dirinya. Dia tengah meluah, memuntah, memberitakan tentang keadaan dirinya. Ya, kita tinggal tepuk tangan saja. Ya. Dan itu juga qahrullah. Lebih jauh dari itu, mereka memandang ada hikmah yang Allah kehendaki pada orang itu. Ngapain ikut campur urusan Allah, wong kita nggak pernah menciptakan manusia dan mengaturnya. Disitulah kenapa orang sufi berakhlak seperti Rasulullah tidak ada yang dibencinya di dunia ini, hatta iblis sekalipun. Bahwa iblis lebih taat kepada kita, wong iblis itu tidak pernah ingin berbuat baik kok. Diciptakan, ya, suruh berbuat buruk, full dia 100% jadi iblis tuh. Kita iblis bukan, malaikat bukan. Ya. Ya. Kadang-kadang iblis, kadang-kadang malaikat. Ya, disuruh bagaimana mengalahkan iblis, membangun malaikat, ya, malah dia mengalahkan malaikat membangun iblis. Disitulah pahala dan dosa yang Allah hitung melalui syariatnya. Nah, maka apabila telah ma'rifat, baru dia mempunyai mutiara kata yang dari jiwanya seperti itu. Ketika Allah memberikan, ya, sesuatu kebaikan kepadanya, bukan karena ya, tadi itu bukan karena rezeki anak soleh, bukan karena keturunan ini, bukan karena zikir, bukan karena itu pikiran pemula, ya, pikiran pemula itu. Dan kita pun memandang orang soleh, wah ini karena ini, sibuk dengan selain Allah. Ya, nggak apa-apa, memang kita begitu. Ini kita bercerita tentang, ya, high class. Ya. Dia yang tidak sibuk kecuali Allah sahaja. Ya. Coba orang kafir menghina Nabi itu, begitu ketemu muka Nabi, tidak melihat di mata Nabi itu satu garis kebencian dari matanya yang dirasakan oleh yang menyaksikannya itu. Maka Nabi dikatakan blow on ini. Ya. Udah habis-habisan kita benci, matanya polos saja, bodoh. Lah kan, maka supaha itu golongan Nabi, sahabat supaha gitu. Apa supaha itu, ya? Sapi. Ya. Blow on lah bahasa kitanya. Ya. Dan disitulah kekuatan moral, ya, kekuatan akhlak. Ya, mengalahkan sifat-sifat buruk di luar dirinya, cahaya yang menerobos kegelapan. Nah, mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka qahrah fa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaik. Nah, kita ini membaca ini gimana, kok gimana masukin di akal, ini sedang bercerita, ini pandangan batin. Kapan pandangan itu muncul? Apabila jiwanya punya akhlak. Kalau tidak. Kita baca khatam 10 kali juga tetap, ya, pengetahuan. Mau baca kitab Ibnu Arabi Futuhatul Makkiyah 10 kali khatam juga tetap di sini juga.
apabila datang pikiran lain tetap aja ribut lagi. Ya, tetapi kalau punya hakikat tidak ada. Ya, tidak ada. Seperti yang dikatakan oleh mereka. Ya, para aulia. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Lalu kenapa jika kita tidak mendapat pemberian Allah, Allah tidak memberi, mana namanya? Kenapa itu menyakiti kita? Kita jadi sakit, ya. Jadi menderita, jadi sengsara. Yu'limukal mana. Adapun sifat mana artinya Allah tidak memberi, membuat kita pedih, membuat kita sakit. Sebabnya adalah li'adami fahmika 'anillahi bih, memahami Allah dalam perkara mana itu. Maka akhirnya dikatakan al-man'u ainul ata. Apa? Tidak memberi itu adalah inti memberi. Di mana ada matahari tidak memberi? Matahari kan terus memberi sinarnya. Di mana tidak memberi? Gitu. Nah, jika Allah buka paham saja tentang dibalik tidak memberi itu, maka justru kita akan menikmati. Ya. Jika sudah paham, menikmati tidak memberi itu. Ya. Tadi kita katakan orang ditabrak, ya, tabrakan pada patah. Ya. Dia tidak menyadari bahwa tumbuh pikiran yang sadar, positif, memikirkan kesalahan, jadi hina, ya, taubat. Tapi kalau sembuh, kemudian ya, tidak dibantu untuk rohaninya itu bangkit, maka kalah lagi dengan nafsu diri kita. Ya. Kalah lagi dengan nafsu. Maka hanya dengan paham, ya, artinya hanya dengan sifat kerohanian yang telah menjadi sifat kita yang Allah anugerahkan kepada kita, hanya itulah, ya, yang disebut makom. Makom itu artinya yang sifat yang stabil, ya, yang tidak akan berubah. Allah berikan sifat sabar. Kalau sudah jadi sifat kita nggak akan berubah. Ya. Sebetulnya kalau penjelasan Imam Ibnu Arabi ini saya mesti mengutip ide ini, ya, bahwa sebetulnya akhlak itu satu. Akhlak itu satu. Orang sufi menamakannya nur. Dari ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Ya, Allah lah yang mengendalikan orang beriman, yang mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada cahaya. Nur itu mufrad satu, tapi zulumat itu banyak. Nur itulah akhlak. Orang sufi menyebut nur Muhammadi. Akhlak itu satu, Pak. Allah berikan ke dalam hati, sudah. Ya. Ya, Allah pun menciptakan cahaya ini satu aja. Ya. Ini cahaya berapa ini keluar dari bolham itu asalnya dari satu aja, karena tubuhnya aja banyak. Gitu. Maka akhlak yang ada pada diri kita satu, cuman wadahnya itu banyak. Itu pertama. Kedua, nur itu satu. Ketika menghadapi berbagai situasi dan kondisi, maka Allah menjelaskan, ya, nama nur itu jadi berbeda-beda. Nur itu kalau dikasih anugerah, ya, maka nur rohani itu dinamakan syukur. Ketika ditimpa musibah dinamakan sabar. Ketika dikasih kaya dinamakan zuhud. Ketika dikasih miskin dinamakan qanaah.
Kalau tidak ada penjelasan syariat tentang itu, kita tidak tahu apa namanya itu. Karena nur itu adalah inayatullah. Pertolongan Allah kepada kita, bukan kita. Orang jika punya nur itu malah hilang dirinya. Ya. Nggak ngaku sabar, Pak. Nggak ngerti itu. Sudah baca pun nggak ngerti itu sabar. Justru yang tidak punya nur itulah sering ngaku sabar. Ya. Lihat istri kita kalau marah. Ya. Saya sabar, Bang. Waduh. Ya. Dari dulu, Bang, saya sabarin. Wah, itu bohong itu. Nah, itu agamanya agama sinetron itu. Saya melihat fenomena kehidupan yang diangkat oleh sinetron itu sudah melanggar hak akhlak Islam itu. Ya. Tapi orang banyak bukunya itu sinetron. Auzubillah. Ya. Nah, maka akhirnya akibat niat sinetron, bini jadi marah sama suami itu. Tuh kan, Bang, usaha makanya. Waduh. Nah, gara-gara sinetron. Tidak ada, kita perlu akhlak di rohani ini untuk memahami takdir Allah pertama di tubuh kita ini. Kalau enggak, gagal sudah. Ya. Itu sebab Nabi mengatakan innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Saya bawa Quran hadis itu untuk membangun akhlak. Akhlak mana? Ya akhlak ini, aku ini akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu akhlak yang perlu kita miliki. Ini yang dibicarakan oleh tasawuf, hakikat Muhammadiyah, nur Muhammadi. Saya ingin menjelaskan bahwa pandangan yang diungkapkan dari mutiara ini itu pandangan makrifat, usul, syuhud, batin. Ada teman-teman melihat saya fanatik sekali dengan tasawuf. Kemudian mereka bertanya, apa sih keuntungan, ya, faedah yang ente dapatkan dari tasawuf? Ya, kata saya satu yang membuat indah sekali tasawuf itu. Apa? Tidak pernah melihat ada orang salah. Itu indahnya. Tasawuf mengajarkan kepada kami melalui tarbiyah guru kami. Ya, tidak pernah melihat ada orang salah. Meskipun itu baru pikroh. Ya. Karena orang yang telah melakukan kesalahan itu siksa Tuhan kepadanya ngapain? Meskipun itu menghina kita. Paling kurang itu adalah penjelasan tentang kualitas dirinya. Dan kita mesti menjauhi kalau itu buruk. Dalilnya Nabi mengatakan la takunu imma'ah. Ya. Banyak sekali penjelasan tentang keburukan yang dilakukan oleh orang banyak. Namun bagi orang yang pandai mengambil ibrah. Imam Al-Ghazali mengatakan, untuk melihat uyub diri kita 4 caranya. Pertama dia bilang, dengar apa kata musuh. Karena musuh itu ngelihat kita buruknya aja. Baik aja buruk. Maka dicari buruknya. Kalau dia mengatakan buruk asli itu, dia jujur musuh itu mengatakan buruk kita. Terima. Jangan lu juga, wah udah. Ya. Bahaya itu. Kedua, kalau nggak mampu karena musuh kan ada kebencian. Ya. Musuh bilang 1, kita 10. Wah nggak jadi, itu gagal. Nggak bisa belajar di situ. Maka belajarlah dari orang banyak. Lihat, bermacam-macam berbeda sifat buruk orang tuh. Kita punya itu semuanya. Sejumlah orang yang kita lihat ada 10 keburukan, kita akan berdecak kagum itu. Ya Allah, ternyata itu semua saya punya itu. Ya. Tapi siapa yang punya kesadaran seperti itu? Ya. Guru lagi nasihatin keburukan,
Kata muridnya yang di satu, ini persis temen gua nih. Loh. Ya. Padahal mungkin aja guru nyinggung dia, tapi dia lagi mikir, oh ini persis tetangga gua ini. Coba mana bisa orang menyadari. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, cari teman yang soleh, yang bisa nasihatin kita dan kita bisa dekat dengan dia, yang teman lah. Tapi terkadang kalau teman malah kita kurang terima. Lu urusin aja diri lu, segala ngurusin orang lain. Akhirnya kata Imam Al-Ghazali, kalau semuanya memang nggak bisa karena kita punya jiwa lemah, cari orang yang kamu berbaik sangka ilmunya lebih tinggi, ibadahnya lebih baik, lebih soleh, dan punya makrifat. Kita berbaik sangka kepada dia, ya, ikuti arahannya. Kalau tidak, sudah iblis temennya lah, ya, udah nggak ada lagi yang dilihat. Ya, mungkin sinetron itu gurunya, ya, sinetron baru manggut-manggut. Ya. Nah ini cara melihat uyub. Sebetulnya yang ingin dijelaskan, satu-satunya untuk mengambil sifat mulia itu anil qudwah. Sebetulnya itu yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Qudwah. Qudwah itulah yang dipotong talinya oleh musuh Islam, ya, dalam peradaban umat Islam. Baik. Jadi ketika kita merasa derita, merana, sengsara, duka, lara tentang apa yang berkaitan kepada al-mana', Allah menggagalkan kita, menimpakan musibah kita, tidak memenuhi keinginan kita, dan ya, menimpahkan apa yang kita takutkan, itu mana dari sifat qahr. Apa yang membuat kita alam? Ada mufahmika anillah. Orang takut musibah, padahal jika ditimpa musibah, ya, banyak sekali hikmah di belakang itu. Paling kurang yang sombong jadi rendah. Ya. Maka itu barangkali doanya Imam Abdul Qadir Al-Jilani, ya Allah, turunkan musibahmu sekaligus, jangan dikredit. Karena dia ingin mendapatkan anugerah di belakang itu yang besar. Ya, itu kalimat balaghah, Pak. Bukan dia menantang Tuhan, bukan. Ya. Dia ingin menjelaskan bahwa di balik musibah itu agung sekali. Ya. Allah sudah menyatakan bahwa Allah tidak berbuat zalim. Karena kita tidak paham itu yang ketakutan. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, rubbama fatahalaka baba ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul. Wa rubbama qada 'alaika bil dzambi fakana sababan fil wusul. Coba, kan unik ini pandangan. Boleh jadi Allah telah membukakan kepadamu pintu taat. Jadi ustadz kan pintu taat, punya ilmu, dakwah, jadi DKM, ya, ya kan itu pintu taat semua itu. Ya, menantu ustadz, pintu taat juga itu. Ya. Wa ma fatahalaka babul qabul. Allah tidak buka pintu qabul. Ya. Wa rubbama qada 'alaika bizam. Boleh jadi Allah telah menetapkan dosa. Fakana sababan lil wusul. Maka dosa itu menjadi sebab dia ma'rifat kepada Allah. Makanya apa? Hati-hati dengan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat perkataan Imam Ibn Arabi. Satu hari ada yang menghina gurunya, Pak, Imam Ibn Arabi itu. Dikejarnya dan dipukul mulutnya sampai pecah. Rasanya dia jihad fisabilillah, itu membela hak. Kemudian dia pulang kecapean tidur.
mimpi Rasulullah datang. Karena dia jujur. Rasulullah bertanya, kenapa kau pukul saudaramu? Dia menghina guruku. Aku pukul mulutnya. Lalu Rasulullah berkata, tapi mulut itu membaca selawat kepadaku. Mana mulia aku dengan gurumu? Ya Allah. Apalagi umat Sayyidina Muhammad berdosa, Pak Allah, Pak. Bagi kita yang ahli taat itu objek ibadah kita. Ya. Jika mereka bodoh itu objek ibadahnya orang alim. Ya. Orang miskin itu objek ibadahnya orang kaya. Kalau pengen orang kaya itu ibadah terus, ya, kayain orang miskin. Kalau sudah kaya, nyari lagi yang miskin terus. Jangan orang kaya kawin melulu, suruh kiai yang kawin melulu, biayain. Baru itu jalan yang benar itu. Ya. Jadi bukan marah-marah dengan fenomena itu. Ya, itu namanya dia menyembah selain Allah. Ente nih kok bodoh aja lama banget nih, gitu. Biarin. Ini kok orang nggak bener-bener ya. Lama sekali ini hidayahnya, ya kan pahala kita bertambah, Pak. Kalau perlu kita mati baru tobat, ya. Kan kita bawa pahala dakwah itu kan besar sekali. Karena mereka tidak menyembah Allah, ya, maka akhirnya mereka berkeluh kesah. Ya. Itulah Nabi larang imma'ah. Apa imma'ah itu? Orang berbuat buruk, dia berbuat buruk. Kata Nabi lah, berbuat baiklah meskipun mereka berbuat buruk. Ada kisah Al-Imam Zainal Abidin, disebut As-Sajjad, dia tukang sujud. Dia yang menyaksikan seorang yang bernama Jaushan yang membunuh Sidna Al-Husain di Karbala. Dia menyaksikan itu dibunuhin, ceret. Dia kabur dan selamat. Satu ketika si pembunuh itu bertamu ke rumah Sidna Zainal Abidin. 3 hari, Pak, bertamunya. Dikasih penginapan VIP, dikasih makan, dikasih minum, ya, dan dihormatinya dengan baik. Ini si pembunuh ini bertanya-tanya, apakah dia nggak tahu siapa aku? Biarlah aku tidak, artinya aku sembunyikan saja. Tapi di hari terakhir dia mau balik, dia tidak bergerak untuk meninggalkan tempat itu, diam saja. Dia merasakan kebaikan yang tulus diberikan oleh Sidna Zainal Abidin. Lalu ditanya oleh Sidna Zainal Abidin, ada apa gerangan? Artinya belum bergerak, masih diam saja. Lalu dia bertanya, apakah engkau tidak kenal aku? Aku menyaksikanmu di Karbala. Kaget, lo berarti kenal, ya kenal. Lalu kenapa? Aku menyaksikan itu akhlakmu, dan ini akhlakku. Itu arifin, Pak. Ya. Lah kan orang buruk itu menyaksikan keburukannya. Kalau kita punya ya sama, draw. Umat ini perlu kedua. Saya makanya nggak suka tuh ada ulama dihina terus diperkarakan tuh. Itu ahli ilm bukan ahli haqiqah. Wah, gurunya terus ngipas-ngipas. Kiai dilawan loh. Umat ini perlu menyaksikan bagaimana kalau dihina dimaafkan. Ya. Saya pernah melihat satu adegan dulu di Mesir itu ada, ya, seorang ahlillah, Sidi Dr. Ali Jum'ah itu sedang mengajar hadis,
Maka ada orang yang selalu membid'ahkan tasawuf itu. Ya, kalah debat, dipukul matanya itu, lagi ngaji tuh, sampai bengkak. Lalu bodyguardnya, tentaranya semua mengejar. Kata beliau, biar. Ya, jangan. Mungkin kalau kiai sini habis sudah tuh. Jadi anjing itu udah digebukin. Ya. Dan itu tidak pernah terjadi kepada arifin. Ya. Saya fenomena yang buruk bagi umat, kelihatannya membela hak, lah hawa nafsu atas nama hak. Allah Maha Pemaaf, Dia adalah suratullah. Ya. Rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku mengalahkan segala sesuatu. Nah ini fenomena yang kosong daripada qudwah ruhiyah. Ya. Jangan akan begitu orang minum-minum, ada sahabat merasa benar, diseret-seret itu. Sahabat yang minum itu dan teriak-teriak, Rasulullah, dia minum. Tasir, ya Rasulullah. Dia menunjukkan, wah ini menegakkan kebenaran dan syariat Islam, kan begitu. Ya, demonstrasi itu. Teriak-teriak. Rasulullah tidak suka sekali mendengar teriakan itu. Ya, karena mempermalukan orang. Maka Nabi keluar, kenapa? Teriak-teriak, ini dia minum. Tajir. Dan Rasulullah membuang muka dan masuk ke dalam dengan muka yang merah. Seminggu kemudian, orang yang mentakzir ini yang tadi melaporkan datang lagi. Ya Rasulullah, dia semakin buruk, semakin minum. Rasulullah menunjuk mukanya, kamu yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Kebenaran itu disampaikan dengan kasih sayang. Perlu contoh itu. Ya. Nggak ada contohnya itu, Pak. Yang ada contohnya ya, atas nama apa itu? Kalau baik di baik kita pernah di surat kabar, terus ada tabayun atau ada apa namanya? Nah, tidak ada. Ya. Mereka punya sifat pemaaf lebih besar dari dosa orang yang di sekitarnya yang dia temui hidup itu wali namanya. Kalau tidak, bagaimana dia menjadi kedua dan sumber kerohanian? Ya. Itu yang kami pahami tentang tasawuf. Ya. Dan saya menolak selain daripada itu. Ya. Dari orang-orang yang memahami tasawuf hanya sibuk dari selain Allah. Nah, itu sebab di sini dikatakan rubbama fatahalaka babat ta'ah. Orang sembahyang taat, apalagi kalau musim caleg gitu, wah, nyumbang masjid, nyumbang, lihat itu. Ya. Wa ma fatahalaka babal qabul. Tapi tidak diterima oleh Allah. Maka ada dua yang ditunggu, yang dicari oleh para salikin, al-qabul war-ridha. Sudah. Dia diterima sebagai hamba, bukan diterima amal, diterima sebagai hamba. Dan diridhoinya. Sudah. Ya. Surga neraka ya, itu hanya apa? Fadl, apa fadl itu? Bonus, ya, karunia Allah Maha. Ya coba Pak, kita di surga itu, kita punya surga itu Pak, satu orang itu mungkin besarnya satu kabupaten Bekasi Pak. Ya Allah, itu amal kita seperti apa itu balasannya? Ya, itu juga masih kecil. Ya. Maka yang Allah hargai adalah orang yang melakukan karena dirinya, bukan karena semua itu. Itu qabul namanya.
Begitu juga Allah kodokkan kepadamu dosa, itu sebab usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan bagi seorang salikin. Kita ini sesama salik, misalnya orang menjadi murid bagi satu guru, jangan pernah memperhatikan baik buruk sesamanya. Ya. Saya pernah dicaci maki habis oleh saya punya guru. Ya. Dan saya tahu bahwa caci maki itu hanya tarbiyah. Sampai sekarang di kuping saya itu terngiang-ngiang, guru saya mengatakan, ini yang mengaku paham tasawuf, jangan pernah kau mengaku bahwa dirimu paham tasawuf. Kamu tahu satu muridku lebih berharga dari dunia serta isinya. Menghina muridku, menghina aku. Kan saya muridnya dalam hati, kenapa ngomong begitu? Ya. Rupanya kita diajarkan untuk kejujuran cinta. Jika seorang murid itu jujur cinta kepada gurunya, dia akan mencium bau gurunya itu di setiap muridnya. Dan dia hormat. Jika dia merasa lebih besar dari muridnya, bohong cintanya kepada gurunya. Sedakik itu Pak, iman itu dan hub itu. Lihat para sahabat. Sidna Umar bin Khattab duduk di singgasananya, nggak ada singgasana pun sebetulnya. Ya di tempat dialah sebagai Amirul Mukminin, tempat orang datang melapor. Jika datang sahabat Nabi, dia berdiri. Dan sahabat Nabi nggak suka, kenapa dihormati aku? Engkau kan Amirul Mukminin. Bukan, engkau sahabat Rasulullah. Lah emang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bukan saya. Karena ada Rasulullah di dirinya, maka dia mencium bau Rasulullah di diri muridnya. Jika tidak ada nur gurunya, maka yang ada nafsunya itu Pak. Ya. Itu tarbiyah. Maksiatun, ini yang paling dikenali perkataan orang sufi. Ini saya banyak baca ya Pak, takut saya jadi ke Malaysia bulan depan nggak ngaji jadi dibanyakin lah ini. Maksiatun awrasat dzullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Satu dosa yang mewarisi rasa hina dan rasa perlu dina kepada Allah itu lebih baik daripada taat, justru yang mewarisi kecongkakan dan kesombongan. Sebetulnya Pak, orang jika dianugerahkan oleh Allah yang baik-baik, semakin hilang dirinya, semakin hina. Orang hidup di rumah raja, ya. Ada yang disuruh membersihkan kotoran, sementara ada yang duduk berdampingan dengan raja di singgasananya. Itu kira-kira mana yang lebih dimuliakan itu? Ya yang di sana. Kalau dilihat dari pemberian raja yang paling besar kan itu, mestinya dia yang paling hina. Tapi kenapa yang hina itu di sana? Ya. Tapi tidak bagi para aulia. Itu yang dikatakan ilmunya tidak menghijab. Sebetulnya semuanya kembali kepada kerohanian. Ya. Orang punya ilmu, orang punya amal, dikasih lagi kedudukan ustadz, kiai, syekh, udah semakin. Nah. Padahal itu semakin dia tidak punya apa-apa itu, karena semuanya anugerah dari Allah. Gitu. Nah maka akhirnya orang sufi menyimpulkan satu dosa yang membentuk pikiran, artinya sifat rasa hina itu lebih baik daripada taat yang membuat. Ada fenomena seorang murabi itu kelihatannya memusuhi ahli ilmu.
merendahkan orang alim, tapi menyayangi orang-orang bodoh, orang-orang ahli dosa, karena dia hamba. Ya. Kita tahu ya, ada anak pemabok di jalanan itu nggak sholat, itu masjid takut Pak. Ngelihat kita pakai sorban aja udah takut. Ngelihat simbol-simbol agama aja dia udah hilang tuh. Ya. Keakuannya, wujud dirinya itu hilang. Tapi orang yang punya ilmu, punya amal, wah malah nah, supaya tahu kalau dia besar. Ya. Di mata aulia itu lebih hamba daripada ini. Ya. Karena kosong dari tarbiyah, maka itu fenomena ahli ilm. Tapi Pak, ini juga cerita di atas buku. Ya, sekarang orang yang tasib ila tasawuf juga sama saja. Ya. Itu idealnya yang ada dalam buku-buku tasawuf. Ya, maksiatun aurasat ini juga ada dalam bentuk redaksi lain tapi makna yang sama. Perkataan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Allah. Ini jam malam sampai jam berapa nih? Saya baca di internet Pak, di Depok ada jam malam, kata saya udah kayaknya nggak ngaji nih. Ya. Sampai jam berapa kira-kira? Sudah tutup. Itu udah malam kalau gitu jam 10. Dua lagi ya Pak. Qala radhiyallahu anhu, ni'matani. Ada dua nikmat. Ma kharaja mawjudun anhuma. Ya, ada dua nikmat yang tidak terlewati. Ya. Dari dua nikmat itu siapapun yang ada di bumi ini. Tentunya yang paling penting mendapat pelajaran ini kita. Ada dua nikmat yang tidak kita lewati itu. Ya. Yang tidak lewat dari kehidupan kita itu. Wala budda likulli mukawwanin minhuma. Ya, setiap ciptaan Tuhan terdiri dari dua nikmat itu. Apa pertama? Nikmatul ijad. Kita dibikin ada. Itu nikmat. Nikmat ada. Tapi terkadang ada ini menyebabkan dosa, itu masalahnya. Emang nikmat kalau tidak disyukuri, tidak dipahami, itu menyebabkan dosa. Coba logika kita mengatakan begini, orang berpisah, ya, sedih nggak berpisah, tapi orang tidak mengutuk perpisahan, mengutuk pertemuan. Coba kalau nggak bertemu nggak ada berpisah, kan gitu. Jadi yang dikutuk adalah wujud. Karena berpisah tidak wujud. Itu. Nah, jangan sampai nikmat wujud ini menghalangi kita dari Allah. Tapi ini hikmah menjelaskan tentang nikmat. Kalau tidak Allah wujudkan, ya maka kita tidak ada. Itu satu. Kedua, nikmatul imdad. Ya. Nikmat imdad. Nikmat madad, nikmat anugerah, pemberian. Saya membuat logika begini Pak. Ini layar, maka ada proyektor. Ini yang paling tepat proyektornya proyektor tahun 60 Pak ya.
yang diputar begitu. Karena kalau proyektor sekarang kurang pas ilustrasinya. Filmnya udah masih dari klise yang digulung itu kan. Kedua nikmat terus menerus ada, itu kan imdad namanya. Gitu. Ya. Kita sudah ada disambung, ada kita itu. Sehingga terus melihat, terus mendengar, terus merasa, terus bernapas, terus berbuat, terus ini nikmat imdad. Ya. Hidup, ilmu, amal, lezat, dan istri, anak, harta, tahta, semua itu imdad. Ini tidak dapat dipisahkan antara wujud dan madad. Madad fisik rohani. Ya. Kembalinya dengan korelasi dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Wujud dan terus-terusan diberi wujud. Itu menunjukkan ketunggalan Allah. Kenapa di dalam tasawuf Pak ada ketika seorang murid baru jangan dilarang bergaul dengan semua orang. Karena dia tidak dapat melihat fenomena Tuhan pada semua orang. Dia akan marah jika orang itu marah. Dia akan memusuhi kalau orang memusuhi dia. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berinteraksi dengan Allah melalui banyaknya manusia. Dia memang perlu menemui manusia karena dia melihat fenomena Tuhan semuanya. Ya. Karena sebetulnya yang menyakiti kita itu adalah tadi ketidakpahaman tadi kan. Ketidakpahaman. Artinya kita kalah. Bukan kalah, itu kan kalah itu ya, bahasa logika ya. Bahwa kita tidak punya sifat rohani tadi. Ya, maka wujud ini, takdir yang ada pada diri kita ini yang tadi ada yang tidak kita sukai, ada yang disukai, ada ada enak, ada tidak enak. Ya, ada mana, ada atok. Kan terus begitu. Ini kita tidak sanggup mengikutinya. Ya, bahkan kita tidak terima. Tapi jika dia punya rohani, maka dia menyaksikan kedua-duanya adalah penjelasan tentang Allah kepada dirinya. Ya. Maka baru dia mengerti ternyata itu dua nikmat dari Allah. Wujud dan terus menerus kita wujud itu hidup dengan ya madad yang dari Allah, yang enak tidak enak itu semua. Dan itu semuanya nikmat. Orang sufi menyebutnya semuanya nikmat. Ya. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Kita dulu tidak ada, kemudian ada. Ini kan ya, pasara maujudan, maka kita jadi maujud. Kalau tidak Allah wujudkan, maka kita tidak ada. Itu sebab tauhid ya, sifat 20 mengajarkan kita ya, jaizul wujud katanya. Wujud yang boleh. Bukan wujud yang pasti. Tapi wujud yang boleh, karena sebelumnya tidak ada, bukan kita berasal dari tidak ada. Artinya kita bukan tidak ada dan bukan ada, bukan. Kita mungkin kita bukan. Karena ada itu hanya milik sifat Allah saja, wujud. Kan begitu dalam sifat 20. Allah punya sifat wujud, selain Allah Adam. Selain Allah tidak ada. Lalu
Allah memberikan sifat wujudnya itu kepada kita, maka maujud. Lalu diberi madad, anugerah kepada wujud itu untuk terus menerus ada itu. Seperti layar 2 jam itu, kalau film India itu, terus itu klise itu memberi itu, sehingga tetap ada itu. Ya. Itu sebab pandangan kerohanian, pandangan batin melihat hidup ini pendek sekali. Dan Nabi mengatakan ad-dunya zillun zail. Ya, ad-dunya napasun wahidah. Ya. Dunia ini sementara katanya. Dunia ini dilukiskan oleh Nabi seperti bayangan yang segera hilang. Bayangan hilang, bayangan hilang, bayangan hilang, bayangan hilang. Ya, yang disebut dalam akidah hadis. Durasinya hanya satu napas kalau kata Imam Ali. Nafasun wahidah. Jadi mata batin yang merasakan itu. Kalau akal tidak, karena akal objeknya benda. Ya. Mata batin hakikat. Dia merasakan itu. Maka dia nggak merasa hidup itu lama, sebentar sekali. Ya. Dan penuh dengan kewaspadaan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ijad, imdad, ijad, imdad, ijad, imdad. Ya. Itu nikmat. Apa saja yang Allah berikan kepada kita tidak salah alamat. Ya. Tidak menjalimi kita. Ya, adapun ketakutan, ya, rasa hina, rasa itu lahir dari tidak paham tentang Allah dalam perkara itu. Ternyata ilmu ibadah seseorang, ya, jika tidak betul, jika tidak sidik di dalam mencarinya, dan ibadah jika tidak sidik karena Allah, maka ya, tidak memberikan kemakrifatan atau menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, seperti sabar saja. Sabar itu Pak lahir dari sifat ikhlas. Ikhlas itu lahir dari sifat sidik. Kapan kita mau punya sifat sabar Pak? Ya, kalau nggak ikhlas. Ya, kita juga kapan itu mau punya sifat ikhlas kalau tidak sidik? Maka mereka mengumpamakannya, kesempurnaan akhlak itu seperti menenun pakaian. Rapi sekali itu. Benang pertama yang benang pertama yang diikat adalah taubat. Ya. Dan selanjutnya ya masing-masing kehendak Allah kepadanya. Ya. Maka tarikat itu jalan kepasrahan kepada Allah, bukan sedang membuat kader. Tidak, karena yang menghendaki Allah bukan guru. Ya, guru dan murid sama-sama bersimpu di bawah iroda Allah. Ya, bukan organisasi. Ya. Yang terakhir Pak, an'ama alaika awalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad. Itu penjelasan tentang hikmah yang barusan tadi. Pertamanya Allah memberikan nikmat wujud kepadamu, ya, manusia. Kemudian baru setelah itu yang kedua, Allah terus menerus, ya, memberikan bantuan, sokongan, ya, pemberian kepada wujud itu. Kalau saja setiap hamba, setiap kita mengetahui bahwa permulaan wujud kita dari wujud Allah,
dan continue wujud ini itu juga dari Allah, ya, maka berarti kita perlu Allah itu keperluan sejati, Pak. Gambar di layar ini dia perlu kepada proyektor, ya. Ya sepanjang dia ada, kalau mau dia ada terus ya proyektor harus imdad terus. Ya, maka bagaimana kemudian muncul gambar itu kita marah-marah, hei proyektor, ya, kok jatuh saya? Loh, ya memang klisenya jatuh sudah. Ya. Dan disitulah kita menyaksikan kehendak Allah. Ya. Maka dengan begitu kita perlu kepada Allah. Nah, maka Allah menyuruh berdoa. Allah menyuruh berusaha. Doa dan usaha termasuk ibadah. Itu sebetulnya bentuk keperluan kita kepada Allah. Ya. Bukan kita memberitahu kepada Allah, ya Allah, tahukah engkau di sana ada hambamu di Depok yang kau tinggalkan dan menderita. Sungguh kejam engkau. Waduh. Oh, Allah diberitahu bahwa ada hambanya. Loh. Ya. Ini apabila dia berusaha, ya, maka mesti berhasil. Kalau tidak, putus asa, sengsara, merana, duka, lara, menyalahkan sono sini, akhirnya nyari ke dukun dan ya, kira-kira saya ada yang jahatin gak ini? Ya Allah. Akhirnya hidup dalam takhayulat, khurafat, dan dalam ruang lingkup, ya, penuh dengan nafsu dan persahabatan kepada syaitan. Ya memang nggak ada orang yang nyihir, nyatet, ada Pak. Biiznillah semua. Itu sebab dalam tasawuf ada sidik. Kesidikan itu Pak yang tidak bisa disihir tuh, disantet. Kesidikan. Jika dia sidik kepada Allah, santet kagak mempan Pak. Nah itu sidik. Nah yang bikin mempan tuh kita tidak sidik tuh. Ya. Kelihatannya ibadah padahal dia lagi ngebangun dirinya supaya besar. Ya, enggak perlu santet, itu nanti juga jatuh sendiri. Ya. Nah ini ijad dan imdad ini terus susul menyusul. Ya, dan itu sebenarnya penjelasan tentang Allah. Kalau tidak ada wujud, di mana imdad itu datang. Ya. Seperti melihat, mendengar. Kalau tidak ada bentuk ada, di mana sifat mendengar itu dan melihat itu bertempat. Ya. Tapi kalau tidak ada sifat-sifat itu, ada wujud aja. Apa wujud itu bentuknya? Tidak ada Pak. Karena yang punya wujud hanya Allah. Coba kalau kita sifat berpikir, sifat melihat, sifat mendengar, sifat merasa, sifat bicara, sifat semua ditiadakan. Mananya mulut tidak ada, telinga tidak ada, mata tidak ada, kepala tidak ada, nah, tangan tidak ada, lah tidak ada. Jadi wujud itu mana? Ya. Maka mereka orang sufi mengidentikan antara wujud dengan sifat itu, dengan imdad itu, seperti akidah dengan ibadah. Akidah abstrak. Apabila orang sholat, itu adalah jelmaan akidah. Gitu. Apabila orang berbuat baik, itu berarti orang ada akidahnya, menjalankan perintah Tuhan. Ya. Kalau ibadah itu tidak ada akidahnya, ya kosong. Ya kalau pada manusia itu ada maksud lain, tapi ini kita bicara tentang
prinsip agama, akidah dan ibadah seperti ada dan wujud dan maujud, ada dan atau ijad dan imdad atau wujud dan madad. Nah, dengan demikian kita tidak akan menyesali apa yang terjadi pada diri kita. Yang telah terjadi itu yang terbaik untuk kita. Ya. Bagi mereka yang memiliki rohani, anti menyesal. Menyesal adalah sebuah dosa yang besar. Yang terjadi sudah. Kenapa yang bikin ingat terus itu nafsu? Gue ingat terus bang, gak hilang-hilang lo dulu. Udah nafsu. Setiap saat baru. Dan setiap saat ada berita tentang kehendak dan kadar Allah pada setiap manusia. Tapi itu batin yang menyaksikannya, bukan pikiran dan mata. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.